Bertemu lagi dengan saya Rustian. Sekarang kita akan belajar tips yang pertama dalam mempersiapkan tes TOEFL kalian. Yang pertama adalah mengenai subjek dan verb. Subjek dan verb sering kali dibahas dalam soal-soal TOEFL. Dan kalau dilihat dari jumlah soal, keluar di beberapa soal di dalam soal TOEFL. Untuk subjek dan verb, pastikan bahwa satu kalimat mempunyai subjek dan verb, atau dalam kata lain, lengkap. Contohnya untuk kalimat pertama, teachers teach students. Dalam kalimat pertama ini, kita tahu bahwa teachers itu subjek, dan teach itu verb. Maka kita bisa simpulkan bahwa kalimat tersebut lengkap dan benar. Tapi kadang-kadang subjek tidak selalu ada di awal kalimat. Contohnya untuk kalimat kedua. Di kalimat kedua, kata pertama atau bagian pertama itu bukan subjek sama sekali. Justru subjeknya adalah I, dan verbnya adalah will take. Jadi hati-hati, tidak selamanya, atau maaf, subjek tidak selamanya ada di awal kalimat. Kemudian kita lihat kalimat ketiga. Ada 2 koma di situ. Lisa, the chairman, Lisa, the chairman, gave me a present. Di situ, manakah yang berupa subjek? Lisa adalah subjeknya, dan verbnya adalah gave. Kemudian, apa itu the chairman? The chairman itu kita sebut a positive, atau kata ganti atau kata pilihan untuk subjek. Jadi, subjek yang sebenarnya adalah Lisa. Baik, kemudian sangat penting juga kesesuaian antara subjek dan verb. Apakah subjek itu tunggal atau jamak, itu sangat penting. Misalnya, dalam kalimat the students of my dad recognize me. Mana ya subjeknya? Apakah my dad atau the students? Di sini subjek yang mempengaruhi verb adalah the students. Dan karena kita lihat ada s setelah kata the student, maka subjek ini jamak. Kemudian pengaruhnya apa? Pengaruhnya kepada verb yang ada setelahnya. The students itu jamak, maka karena ini berbentuk present tense, verb yang digunakan tidak memakai s. Jadi simply recognize. Ingat, jika subjeknya tunggal atau singular, tidak ada s. Tanpa s kalau dalam present tense. Sebaliknya kalau subjeknya jamak atau plural, oh maaf, saya terbalik ya. Tunggal itu pakai s dan jamak no s. Oke, sekarang kita akan mengecek bagaimana jika verbnya bukan berupa kata kerja, tapi berupa to be. Bagaimana ya? Coba kita lihat soal-soal berikut ini. Soal pertama, John, along with his friends, is atau are being punished. Sudah jelas ya bahwa subjek yang dipakai atau subjek yang ada dalam kalimat ini adalah John. Dan along with his friends
itu adalah a positive seperti yang tadi kita sudah bahas. Kemudian karena sekarang udah jelas nih, John itu adalah singular, maka to be yang dipakai adalah is. Karena John adalah singular. Bagaimana dengan yang kedua? If the task of Donnie is atau are not reduced, he will quit this company. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau dalam kalimat ini subjeknya bukan Donnie, walaupun memang kita sering mendengar subjek berupa nama orang. Tapi dalam kalimat ini subjeknya adalah tasks. Karena di task itu ada S yang menunjukkan bahwa subjek itu berbentuk plural, maka kita pakai are sebagai to be atau verb dalam kalimat ini. Kemudian kita lihat nomor 3. The levels of difficulty is atau are hard to predict. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan kata difficulty yang berada sebelum verb. Perhatikan kalimat atau subjek tersebut secara utuh. Level dari kesulitan. Yang dibicarakan itu bukan kesulitannya, tapi levelnya. Jadi, dalam kalimat ini, subjek yang diperhitungkan adalah levels yang berupa jamak atau plural. Jadi, are yang dipakai sebagai verb dalam kalimat ini. Oke? Sekian dari saya. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya dan latihannya. Sampai jumpa.